Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan melanjutkan untuk penggambaran dari tubes AutoCAD-nya. Di sini nanti saya akan menjelaskan tentang detail fondasi atau denah fondasi, denah sloof, kemudian kodifikasi balok dan kolom. Yang pertama adalah denah fondasi. Caranya kita copy denah yang sudah kita buat, terus taruh di tempat yang kalian inginkan. Saya taruh sini. Nah, setelah itu kita matikan layar fondasi. Kita matikan layer notasi. Kemudian garis as. Nah, udah. Habis itu kita hapus saja. Terus kita hidupkan lagi. Kita hidupkan garis asnya saja. Nah, ini kan punya aku masih belum rapi ya. Ini tak rapiin dulu. Nah, kalau udah seperti ini, kita buat layer properties dulu. Kita new, kita kasih nama fondasi. Dan warnanya terserah kalian. Kemudian lagi kita buat layer lagi, layernya sloof. Untuk sloof dia garisnya pakai isodash. Untuk fondasi sama enggak, untuk fondasi itu garisnya garis continuous atau tidak putus-putus, dia nyambung terus. Setelah itu buat lagi untuk balok. Nah, jika udah, kita close saja. Setelah itu kita sebelum masuk ke ML style, kita ketik dulu CML scale. Nah, di sini ini untuk mengubah skala untuk membuat ML style-nya nanti. Nah, di sini kan saya sudah ini ada tulisan 1 ya di kotak putih itu. Nah, jika kalian masih tulisannya 20 atau 10 diganti 1. Caranya tinggal diketik saja, diketik manual. Misal ini tadi 20, kalian hapus, ganti 1. Terus enter. Nah, udah. Habis itu kita baru buat ML style. Untuk yang pondasi luar, dia ukurannya itu 125, min 125 dan min 475. Untuk lainnya yang start dan end di checklist. Kemudian oke. Setelah itu kita set current. Terus oke. Untuk pondasi kita pakai yang baru kita buat. Misal di sini kan aku udah punya buat banyak, pilih salah satu aja yang kalian mau. Kita ketik ML, langsung saja, nggak usah pakai J.
Ini hanya untuk pondasi yang luar. Terus kita coba kita ukur lagi, tebalnya itu harus 600. Udah pas ya 600. Nah, kemudian untuk yang pengaturan yang dalam kita ML style lagi. Kemudian kita ini kalian bisa new ya. Ini karena saya udah buat, saya pakainya modify untuk melihatkan kalian berapa saja offsetnya. Nah, di sini offsetnya ada 300, min 300, 125, min 125. Nah, nanti di setting seperti itu. Untuk lainnya sama seperti tadi, di checklist semua. Kemudian kita OK, dan OK lagi. Kita set current dulu. Terus OK. Nah, jika udah, kita ketik ML. Tinggal kita gambarkan di as-nya. Nah, udah ya. Kemudian kita kasih efek 3D di sini. Kemudian yang di sini kita trim. Sebelumnya kita explode semua dulu ya. Kita extend, terus kita gabungkan garisnya ini. Nah, di sini juga, ini juga, sama seperti tadi, kita trim dulu. Kemudian extend. Udah pakai line lagi. Terus kita rapikan ini juga. Untuk ini kita sesuaikan semua ya. Jadi buat seperti ininya itu sesuai dengan pondasi yang kalian buat.
kita bisa sembunyikan garis asnya dulu untuk mempermudah. Kita trim lagi. Pokoknya buat fondasi ini intinya adalah setelah kita buat M-line, kita tinggal trim dan extend serta tambah garis seperti ini. Nah, jika udah semua dirasa udah nyambung dan udah rapi seperti ini, kita tinggal munculkan lagi notasinya. Nah, oh iya, garis asnya jangan lupa. Udah jadi untuk denah fondasi. Kemudian lanjut untuk yang sleeve. Kita copy saja denah yang tadi lagi. Untuk yang ini, layar fondasi kita matikan dulu. Untuk potongannya ini kita hapus saja. Nah, kalau udah di copy, kita matikan dulu layar notasi. Nah, jika udah, kita kembali ke MLS T atau ML Style. Kemudian, kalau belum buat, kalian bisa new. Terus namanya sleeve. Continue. Untuk offsetnya itu kita buat 75 dan min 75. Yang lain kita bisa hapus.
kemudian oke. Oh bentar, slow line type-nya ganti ISO dash. Oke. Dan set current. Oke. Kita ketik ml. Buat slow-nya dari sini. Bentar. Kita cek dulu layer slow. Layarnya kita ganti dulu ke slow. Setelah itu kita ml. Nah, kalau udah kita tarik dari seperti biasa yang sisi luar dulu. Nah, kalau udah seperti ini, kita sambungkan yang di sini ya. Caranya itu klik 2 kali di M-line-nya tadi, kita pilih ini, Open T. Nah, kita klik dulu garis yang pertama, terus kita klik yang garis kedua. Ulangi ya. Kita pilih ini, garis pertama, garis kedua. Nah, dia nyambung. Ini juga sama, garis pertama, garis kedua. Begitu untuk yang seterusnya. Untuk ini kita bisa akali dengan cara export. Export. Nah, kita bisa trim aja. Nah, kalau udah semua, ini belum.
Nah, udah ya. Kalau udah semua, kita tinggal tempatin kolom. Bisa dikopikan dari kolom denah yang tadi. Atau kalian kalau nggak biar nggak kesusahan, tadi kolomnya dihilangin aja atau di layarnya dimatiin, terus kalian hidupin lagi saat di bagian slove-nya ini. Nah, jika udah terpasang kolom semua, berarti udah selesai. Nah, kita cek dulu apakah garis putus-putus saya ini udah sesuai dengan cara ke layout. Nah, kemarin kan masih ada kopnya ini kan. Kalian pakai lagi aja nggak apa-apa, cuma diganti penamaannya. Kalian klik dua di tengah, cari gambarnya tadi. Misal, terus kita pakai skala 1 banding 50 ya. Dan kita coba dulu. Ctrl V. Kemudian pakai Windows. Nah, kita apply to layout biar tidak menyeting lagi. Ini untuk solve-nya udah jadi, tapi ini garis putus-putusnya masih kegedean ya. Nah, jadi nanti kalian bisa kecilin lagi. Caranya masuk ke model, terus untuk ini garis acatnya, bentar, masuk ke layer, ke ini acat, kemudian kita load.
Udah. Nah, ini udah agak kecilan ya untuk garis putus-putusnya. Jadi untuk garis putus-putusnya tadi itu kita ubah dari modelnya. Kita ubah dari sini, propertiesnya yang ini. Kita buat 0,5 dan iso bandwidth-nya 0,13. Nah, kalau udah selesai, kita lanjut ke kodifikasi balok dan kolom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah video lanjutan dari materi sebelumnya. Jadi di sini kita akan membuat untuk kodifikasi kolom dan kodifikasi balok. Bagaimana caranya? Jadi yang kita butuhkan adalah eh, dari denah kalian, denah yang awal dibuat, denah yang awal dibuat itu kalian kopas, lalu kalau misalnya layar kalian sudah sesuai semua, jadi layar yang lain bisa dimatikan dan disisakan kolom sama garis as. Nah, jadi kalau udah nanti jadinya kayak gini. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membuat kolom. Ini aku jelasin dulu di sini. Jadi di sini ada yang namanya KP. KP itu apa? KP itu adalah kolom praktis. Kalau K1 itu kolom utama. Bedanya apa kolom utama sama kolom praktis? Nah, kalau kolom utama itu yang udah kalian buat dari awal. Tapi kalau yang KP, kolom praktis itu adalah kolom yang tidak menahan beban struktur di denah rumah. Contohnya kayak gini. Ini nggak menahan beban gitu. Yuk langsung aja di AutoCAD.
Nah, jadi untuk KP kolom praktis itu kita harus buat kolomnya lagi. Ukurannya berapa? Ukurannya itu 120 kali 120. Gimana cara membuatnya? REC 120 tab 120. Kalau udah jadi bisa kalian hatch kayak pertemuan yang sebelumnya, bisa kalian hatch seperti biasa. Nah, jadi kalau udah jadi hatch, ini contoh dari aku, bisa kalian pasang di denah kalian yang itu nggak menahan beban struktur. Contohnya kayak di sini, pojok sini ini. Ini kan karena di denah ini nggak menahan beban struktur. Ini nggak menahan beban struktur kayak gitu. Lalu posisi KP ada di situ. Copy lagi. Kita pindah ke sini. Kalau kalian nggak nemu garis tengahnya, pakai garis bantu aja nggak apa-apa. Pakai garis bantu, di copy, terus diraba. Kalau ketemu segitiga, nah itu berarti midpoint atau udah pas di tengah. Nah, garis bantunya dihapus nggak apa-apa. Posisinya B, K, K. Kita buat garis bantu lagi di sini. Contohnya kayak gini. Kita copy kolom yang tadi. Kita copy lagi. Kalau kalian pengen copy pastenya itu segaris dan nggak melenceng-melenceng kayak gini, kalian bisa pencet F8 atau nyalain ortho. Ortho mode ini, kalau nggak bisa pencet F8. Nah, menjadi lurus kayak gini. Terus posisi KP ada di sini. Kita bisa pakai garis bantu lagi, Excel, spasi, horizontal. Kita bisa copy lagi. Taruh di sini. Garis bantunya dihapus nggak apa-apa. Jarak dari sini ke sini itu sekitar 735. Jadi kita buat 735. Kita copy lagi. Taruh di sini. Ini ada di bagian sini. Kita bisa gunakan garis bantu. Copy lagi. Taruh di tengah.
Ini kan udah semua. Sekarang tinggal dikasih nama K1, itu untuk kolom utama yang udah kalian buat dari awal. Lalu kolom praktis itu KP yang tadi barusan kalian buat. Mau garis penamaannya kayak gini bebas, terserah kalian sendiri. Yang penting jelas, jangan ketukar gitu. Kalau untuk K1 ya K1, buat KP KP. Ini ada yang kurang. Buat garis bantu 130. Terus ini di copy. Satu. Nah, kalau semua kolom utamanya udah, berarti sekarang kita ngasih penamaan ke kolom praktis. Ini kan udah semua. Oh, kurang satu. Ini kan udah semua. Berarti kita lanjut ke pembuatan balok. Nah, bisa kita ambil contoh balok B1, B2, B3, dan lain-lain. Karena di sini kita pakainya baloknya itu satu jenis, jadi bukan seperti ini penanganannya.
kita pakai bentar lagi, kita pakai penamaan balok aja kayak gini. Ini contohnya, kalau aku ambil sisi vertikalnya, berarti sisi vertikalnya aku pakai B1. Kalau yang horizontal pakai B3, horizontal atas B3, horizontal bawah B2, kayak gitu. Langsung di copy aja. Yes. Nah, kalau udah dinamain semua kayak gini, kita sekarang buat untuk garis baloknya. Gimana itu cara buatnya? Kita bisa pakai M-line. Kita buat baru lagi. Contohnya ini pakai balok ya. Kita buat M-line balok lagi, itu ukurannya 75 sama minus 75. Kalau udah, langsung kita gambar aja. Nah, kurang lebih jadinya kayak gini. Oh, masih ada yang kurang ini satu. Ya, jadi kurang lebih jadinya seperti ini. Jangan lupa ini dibuat manual.
Udah pada tahu kan, jadi nggak perlu dijelasin lagi cara buatnya ya. Tinggal pakai line, kalian buat line terus kasih teks gitu. Ya seperti ini. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.